Oke, saya di sini akan membuat sebuah case structure menggunakan salah satu software ya, yang sangat powerful. Oke, di sini kita akan membuat case structure. Nah, di sini kita menggunakan string control untuk mengontrol si ininya. Jadi di sini kita masukin password. Jadi kita di sini akan menggunakan case structure. Ketika kita memasukkan password, di sini dia akan mengizinkan atau memberikan HMI atau interface di mana dia bisa masuk gitu, ada indikatornya. Di sini kita menggunakan string control, di sini kita menggunakan string constant. String constant ini sebagai pembanding ya. Di sini yang password yang ingin kita masukkan, di sini kita pakai comparison, lalu kita langsung aja ke case structure-nya. Di sini kita pakai case structure ya. Nah, kecil aja. Sini lalu kita bisa langsung aja sambungin ke sini ke case structure-nya. Oke. Nah, di sini setelah itu karena kita ingin membuat dia bisa berkedip atau menyala-nyala, di sini kita bisa langsung aja memakai string lagi. Di sini kita langsung aja change to indikator. Lalu di sini kita bisa langsung aja create menggunakan property node. Lalu di sini blinking. Nah, di sini sudah muncul. Di sini karena dia masih menjadi output, dia di sini masih read fungsinya, maka kita langsung ubah aja fungsinya ke dalam write. Jadi dia tuh untuk membaca, untuk menulis. Jadi dia untuk mengeluarkan output, bukan menerima output. Nah, di sini bisa langsung kita sambungin di gerbang not yang udah kita buat, lalu kita langsung aja buat konstannya di sini. Konstan. Oke, setelah kita bikin konstan di sini kita masukin, ketika kita passwordnya benar, maka kita akan ada bacaan silahkan masuk. Oke. Biar lebih enak aja, kita langsung kecilin aja. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita buat untuk bagian false-nya. Di sini ketika menunjukkan false, maka di sini kita akan masukkan ada penyusup. Oke. Nah, lalu kita buat satu lagi untuk untuk si NIM-nya ini, dan juga tanggal registrasi masukkan si programnya ini, dia masukin NIM-nya itu masukin password. Itu kita bisa langsung aja masukin string, lalu kita ubah menjadi indikator. Supaya lebih bagus lagi, kita langsung aja di sini langsung kita sambungin aja ke bagian date string-nya ya. Jadi supaya kita bisa memasukkan tanggal kapan kita ingin masukannya. Lalu kita langsung aja masukin lagi case structure seperti tadi, kecil aja case structure. Nah, di sini kita bisa langsung aja customize tanggal ya, customize tanggal. Jadi misalkan sekarang tanggal 7, tanggal 12, kita masukin aja T12. Nah, ini T12, kita sambungin aja ke yang sini, karena ini termasuk dia nanti akan ngambil datanya dari dia. Nah, setelah itu
bisa langsung aja kita buat lagi di sini untuk data ininya ya, stringnya lagi. Sini kita buat string lagi, kita buat string kontrol, string indikator maksud saya. Nah, kita buat string indikator di sini. Nah, biar lebih bagus, kita bisa langsung aja giniin lagi. Lalu kita create constant. Jadi di sini dia untuk memberikan ini ya. Di sini saya masukin nama, sini passwordnya 111. Sini sudah 111. Nah, ini kita ubah dulu. Di sini berarti password. Nah, di sini ini berarti string ini untuk indikator. Jadi di sini kita kosongin aja. Karena nanti di sini akan ada bacaan penyusup dan ya. Nanti kita sebelum kita harus iniin ke yang default. Nah, default ini kita sambungin dulu supaya dia bisa tersambung. Kalau enggak dia nggak bisa di running. Oke. Setelah itu kita bisa langsung aja running. Set. Kita langsung bisa masukin aja password yang udah kita input tadi. Nanti dia akan mendeteksi, silakan masuk. Oke, di sini kita juga akan membuat case structure yang sama, namun kita di sini menggunakan simulasi sinyal sebagai eksekusi programnya. Oke, di sini kita bisa langsung aja seperti tadi kita masukkan case structure di sini ya. Oke, setelah itu kita cari case structure nih, kita buat. Setelah itu kita bisa langsung aja cari pensimulasi signalnya itu di sini. Kita langsung bisa aja pencet search di sini ya. Setelah itu kita bisa cari wave simulate signal. Nah, setelah itu kita drag aja, kita masukkan. Nah, kita pilih dulu nih sinyal yang ingin kita dapat tuh apa. Di sini saya memilih sine atau sinus. Setelah itu kita bisa langsung aja masukin ke case structure-nya. Di sini case ketika true dia akan mengeluarkan sinyal sinus, sinyal gelombang sinus. Nah, ketika dia false kita bisa langsung saja masukkan lagi, kita drag lagi si pensimulasi sinyal ini ke dalam sini, kita masukkan lagi kondisi yang kita inginkan. Ketika false itu kita inginkan gelombangnya itu seperti apa. Nah, kemudian untuk mengatur frekuensi yang kita inginkan, kita bisa langsung saja memakai frekuensi. Di sini kita bisa langsung aja create control. Nah, biar lebih bagus. Di sini kita bisa langsung aja diselesaikan, kita hilangin. Nah, untuk case selector, nah di sini kita bisa langsung menuju ke, bisa langsung pilih saja tombol booleannya, itu kita bisa pakai push button. Di sini langsung kita program di blok diagramnya. Di sini kita bisa langsung saja diwasakan, jadi biar tampilannya sama. Sebenarnya kalau nggak dihitung juga nggak apa-apa. Kita bisa langsung saja masukkan ke sini untuk case selector. Nah, ini berfungsi untuk memilih case yang kita inginkan. Jadi ketika kita ingin case-nya itu true, nah kita bisa masukkan di sini true. Kalau misalkan di sini kita ingin case-nya itu false, ya kita akan mendapatkan case yang false gitu. Karena kalau misalkan dia nggak dikasih ini, dia akan random aja running datanya. Makanya kita di sini kita kasih case selector. Nah, untuk menampilkan gelombang sinyal yang sudah dihasilkan, itu kita bisa langsung pergi ke blok diagramnya. Lalu kita cari aja di sini kita cari di grafik ya. Kita bisa langsung aja pilih waveform graph. Nah, di sini kita sudah lihat. Setelah itu setelah itu kita bisa langsung saja sambungkan ini ke sini ya, ke output dari si pemrogram. Nah, begitu juga yang di true. Ini kan yang di false nih. Jangan lupa juga yang di true kita sambungkan. Nah, setelah sudah tersambung, kita bisa langsung saja running programnya. Oke.
sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa mengubah frekuensinya seperti yang kita inginkan. Ya, naik turunnya. Dan juga di sini bisa memilih case selector, karena tadi kita menggunakan case selector di false itu triangle, maka dia akan menjadi segitiga. Ketika dia diubah menjadi case-nya itu false, ketika ininya mati. Nah, setelah itu juga ini bisa dikombinasikan menjadi beberapa program ya seperti ini. Caranya sama, tinggal diubah saja apa yang kita inginkan, tinggal diubah-ubah aja. Oke, di sini kita akan membuat untuk kasus array konstan. Nah, di sini kita langsung saja menuju ke boolean, kita ambil true constant, taruh, lalu kita di sini bisa langsung aja create indikator. Nah, ini supaya tampilannya lebih bagus, kita seperti biasa kita langsung ganti ke view array karena kita hilangi centangnya. Lalu kan jadi seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita bisa langsung aja membuat tipe data si boolean ini itu menjadi array. Nah, ini nggak bisa, kita langsung aja clean dulu, kita delete, lalu kita perbanyak di sini. Kita tambahkan 7 di sini, 1 2 3 4 5 4 5 6 7. Nah, kita perbanyak ke bawah. Di sini 2. Nah, di sini kita tambahin lagi 1 ke bawah jadi 14. Nah, setelah itu di sini ada si lampunya. Nah, kita ubah lagi di sininya menjadi array juga supaya dia sama ya tipe datanya di blok diagram dengan panel bloknya. Jadi kita sini tambahin 7 1 2 3 4 5 6 7. Nah, setelah itu kita tambahin lagi yang sama seperti yang sudah ada di panel ya tadi. Nah, kalau di panelnya di situ 7, maka di sini juga harus 7 supaya dia bisa untuk di kontrol ya. Jadi kalau misalkan nanti dia beda, dia nggak bisa dikontrol nantinya. Dia harus sama. Nah, kalau misalkan ini dia beda, dia nggak bisa disambungkan. Nah, ini karena ini sama, jadi dia bisa disambungkan. Nah, setelah itu kita bisa langsung aja running ya programnya. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan dulu true false-nya ya. Oke, sebelum itu kita masukkan dulu true false-nya. Di sini kita pasangin false, false, true, true, false. Nah, di sini nanti lampunya ketika yang ada di false itu dia akan mati. Oke, kita coba running. Nah, ya, jadi yang false di sini itu dia akan mati. Oke, masih berhubungan dengan array. Di sini kita akan membuat array indikator dan kontrol. Jadi di sini kita akan membuat array yang bisa kita kontrol dan kita bisa jadikan indikator. Di sini kita bisa langsung pasang, misalkan saya di sini memasang LED di sini sebagai indikatornya, dan di sini switch toggle sebagai kontrolnya. Nah, di sini agar dia bisa kita buat kontrol, maka di sini kita bisa langsung aja buat dalam bentuk array ya, dua-duanya kita change to array. Oke, setelah itu kita sudah change ke array, kita bisa berbanyak. Di sini saya akan memakai 6 buah ya, 6 buah switch dan 6 buah LED, switch toggle dan LED 4 5 6. Oke, setelah itu setelah kita sudah buat, nah, kita bisa langsung saja pergi ke blok diagramnya. Kita bisa langsung saja sambungkan ya kontrol dan indikator ini. Kita bisa langsung biar lebih bagus ya, dan juga hemat space, kita bisa langsung ubah view icon-nya. Oke, setelah itu kita run ya. Setelah di run ya, hasilnya ketika kita pencet dia nyala, mati. Oke, di sini kita bisa langsung aja tambahin ini ya, perbandingan di sini. Kita masukkan ke case structure. Sini kita masukkan
masukkan for loop di sini. Kita masukkan konstan di sini ya. Kita taruh angka 5 di sini, bebas mau ditaruh tapi di sini taruh angka 5. Setelah itu kita tambahkan for loop juga ya di sini. Jadi kita bikin 2 for loop ya di dalam loop. Nah, setelah itu kita tambahin lagi ininya, kita create konstan. Sini kita tulis 5 juga. Ya. Setelah itu kita masukkan delay di sini. Kita masukkan delay. Kita buat delaynya sebanyak atau selama 10 milisekund. Oke, selanjutnya kita tambahin lagi. Di sini kita tambahin random ya, untuk random angka 0 dan 1. Setelah itu kita tambahin lagi di sini untuk ininya ya, untuk gelombangnya. Kita bisa langsung aja ke diagram log. Di sini kita tambahin di sini grafik chart ya. Lalu setelah itu kita perbaiki, kita bisa perkecil ya. Setelah itu kita pergi ke panelnya, taruh di luar di sini waveform chartnya. Setelah itu kita ubah sedikit. Nah, jadi seperti ini. Kita sambungkan ya. Oke, kita tambahkan dulu di sini. Sepertinya kita ada sedikit ini ya, kita tambahkan di sini ya, kita masukkan lalu kita sambungkan ke sini. Oke, ada salah ya, tadi harus dimasukkan, jadi kita masukkan aja langsung ke dalam. Setelah itu kita langsung aja buat bikin lagi, kita tambahin komponennya di sini ya. Kita tambahin lagi di sini. Ke kanan kita langsung tambahin tambahin array ya di sini. Kita langsung aja jumper juga dari si randomize-nya ini, si random number-nya ini. Kita jumper lalu kita hubungkan ke array-nya ya. Untuk array, blok array-nya ini. Setelah itu kita bisa langsung create konstan aja di dalam disable array itu di sana. Setelah itu kita masukkan di sini angka 2.
direct array-nya ya. Setelah itu kita jumper juga yang pin ketiganya tadi, ini element tadi. Tapi kita klik konstan juga. Di sini kita masukkan angkanya 10. Lalu setelah itu kita langsung tambahkan lagi di sini. Ya, kita lihat dulu HEW-nya. Kita coba tambahkan di sini grafiknya ya, grafiknya lagi. Jadi kita juga masih pakai waveform chart yang sama. Setelah kita tambahkan lagi, kita setting, kita benerin di sini, kita masukkan lagi, kita sambungkan. Lalu setelah itu kita akan sambungkan ini ke dalam sini, kita jumper langsung aja. Setelah itu kita tambahkan lagi sedikit ini ya, sedikit komponen ini. Tapi sebenarnya tidak perlu, kita coba lihat lagi. Kita coba klik array tadi, array konstan, kita perbanyak ya, karena di sini 2x2 array. Oke, kita bisa langsung aja ubah tuh indikator, kita langsung hilangin ini ya, jadi ada seperti ini. Setelah itu kita masukkan sini, kita jumper lagi. Lalu setelah itu kita buat array-nya lagi di sini, kita langsung create indikator. Nah, kita buat indikatornya di sini. Lalu kita hubungkan ya, di sini output. Oke, setelah itu kita periksa lagi apakah ada yang ingin kita tambahkan. Kita tambahkan di sini array to matrix. Oke, real array to matrix. Nah, di sini kita tambahkan matrix ya. Di sini kita tambahkan matrix, lalu kita masukkan. Lalu di sini outputnya kita tambahkan lagi inputnya sebelum itu. Matriksnya yang bukan. Kita coba cari lagi di sini. Ini kita create special matrix ya, create real matrix. Kita coba langsung kita bentuk saja. Kita coba di sini. Masih belum bisa. Coba kita selesaikan dulu. Di sini klik kanan. Masih belum bisa ya. Sepertinya kita ada sesuatu masalah yang harus kita selesaikan di sini. Nah, oke. Sini sudah kita ganti semuanya. Ya, tinggal kita ganti saja berapanya, lalu kita lihat hasil runningnya seperti apa. Nah, ini hasil running yang sudah kita dapatkan ya. Seperti ini hasilnya.
matriks yang kita sudah cari tadi. Oke, di sini kita pertama-tama kita tambahkan ini ya, custom constant. Oke. Setelah itu kita ganti di sini. Kita klik kanan, kita create atau kita change itu indikator clusternya. Setelah itu kita tambahkan lagi constructor di sini. Ya. Oke, setelah itu kita tambahkan ini kelas bundle ya, unbundle di sini kita tambahkan. Setelah itu kita buat HMI-nya untuk cluster tadi. Kita tarik di sini, kita lebarin. Oke, kita bentuk di sini cluster yang kita inginkan. Kita tambahkan numerik di sini. Kemudian kita tambahkan switch toggle di sini. Ya, untuk tombol power on dan off-nya. Oke, setelah itu kita tambahkan string juga. Kita besarin dikit biar muat. Setelah itu kita tambahkan slide di sini, slider. Jadi untuk indikator juga jadi kita tambahkan ya. Kita buat HMI yang jangan terlalu monoton ya. Tambahkan di sini button ya. Namun sebelum itu kita langsung change to array. Kita hilangin dulu ininya. Kita perbanyak dulu sampai 4 aja, 4 tombol. Nah, setelah itu kita visible items ini kita hilangin index display-nya. Nah, setelah itu kita langsung ganti ke lewat properties ya. Kita centang di situ multiply strings. Ketika on dia on, ketika off dia off. Lalu kita ganti warnanya, warna ketika dia on apa dan ketika dia off apa. Oke, setelah itu sudah. Nah, ini sudah terbentuk. Terus setelah itu kita tambahkan knob ya di sini. Nah, ini untuk ini juga indikator kontrol ya di sini, kontrol ya di sini. Kita ganti dulu namanya di sini. Sini boolean control. Lalu sini password. Nah, di sini ada tegangan ya. Kita bisa ganti tegangannya di sana. Lalu di sini kita ganti power ya. Setelah itu di sini kita ganti tekanan ya, atau pressure. Nah, oke, setelah kita buat tadi strukturnya, clusternya, langsung aja kita masukin ke unbundle tadi. Perlu diingat bahwa unbundle dan bundle ini kita harus lihat dulu urutan kita memasukkan komponen-komponennya ya, sebelum kita memastikan untuk menghubungkan ke dalam komponen lain. Setelah itu kita tambahkan sini pembanding tambah ya.
Setelah itu kita masukkan ke sini, kemudian ke sini. Tambahkan ini untuk random ya. Setelah itu kita sambungkan lagi. Kita ganti dulu di sini ya, biar lebih mudah. Kalau kontrol di sini kita tambahkan juga pembandingnya di sini. Setelah itu kita sambungkan ke sini. Oke, lalu kita masukkan konstan di sini sebagai pembanding. Kita masukkan 7. Setelah itu kita tambahkan perbandingan juga di sini. Oke, di sana bisa. Kita masukkan inputnya. Kita masukkan konstannya di sini, kita ganti ya sebagai password di sini. Kalau passwordnya benar, maka dia bisa masuk. Setelah itu kita masukkan gerbang N di sini. Kita sambungkan ininya di sini ke gerbang N, lalu satunya lagi di sana. Tadi output password tadi. Nah, oke. Setelah itu kita sambungkan ke sana, ke constructor tadi. Lalu setelah itu kita masukkan lagi untuk pembanding selanjutnya. Masukin untuk tekanan di sini. Oke, masuk. Kita masukkan konstan juga. Setelah itu kita tambahkan lagi pembanding ya. Di sini kita masukkan select untuk memilih cache ya. Oke, di sini kita masukkan string konstan. Jadi ketika low level maksud saya di sini ketika tekanannya rendah. Setelah itu kita sambungkan, kita tambahkan lagi string konstan ya. Lalu kemudian kita masukkan tekanan, ketika tekanan tinggi kita masukkan, kita sambungkan lagi. Tapi nggak bisa, jadi kita ganti ya, kita switch
tekanan tinggi di atas dan tekanan rendah di bawah. Namun sepertinya nggak bisa lagi, mungkin kita harus ganti tempatnya ke atas. Nah, kita coba lagi ya, sih nggak bisa. Nah, berarti kita harus ganti tempat lokasinya ya, jadi yang rendah kita pindahin ke bawah, yang tinggi kita pindahin ke atas. Nah, ini seharusnya bisa. Nah, bisa. Kita coba lagi, satu lagi. Kalau ini bisa berarti bisa. Oke, ini bisa. Lalu kita masukkan output dari ininya. Nah, kita coba lagi. Kita coba lagi. Nah, ini bisa. Nah, setelah itu kita coba masukkan outputnya tengah. Lalu kita tambahkan lagi di sini, perbandingan lagi. Di sini kita tambahin lagi select untuk memilih cache. Setelah kita tambahkan, langsung aja kita masukkan string konstan. Seperti tadi kita tambahkan di sini untuk level sekarang berarti. Oke, di sini ketika level itu tinggi. Nah, kita masukkan ke input dari select tersebut ya. Kita tambahkan lagi string konstannya untuk level yang rendah. Oke. Kita sambungkan. Setelah itu kita sambungkan lagi yang outputnya tadi, perbandingan tadi kita masukkan ke dalam select ini, comparison. Lalu setelah itu kita tambahkan ini. Ini masuk ke sini, ini kita tambahkan lagi supaya banyak, karena di sini kita ada output ada 4. Kita masukin ke sini. Nah, kemudian sisa 2 lagi, kita yang ini, yang boolean control ini kita masukkan ke sini. Ini kita masukkan ke sini, sebentar, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Setelah itu kita perbaiki sedikit, kita tambahkan dulu. Sebelum itu kita tambahkan cluster konstan di sini. Lalu kita ganti ke indikator. Nah, ini nggak bisa ya. Kita perbaiki dulu HMI-nya untuk yang cluster ini. Ya, kita perbaiki dulu. Kita di sini kita tambahkan sama seperti tadi, kita tambahkan di sini untuk ininya, untuk meternya kita tambahkan dari sini, kita besarkan sedikit. Lalu kita tambahkan juga di sini kita tambahkan LED ya. Oh ya, LED, kita tambahkan LED. Kita ganti ke array.
Setelah itu kita perbanyak ya, sebanyak 4 ya. Setelah itu kita masukkan string control ya. Setelah itu kita bisa perbaiki, kita perbesar ya biar lebih bagus. Setelah itu kita kembali ke programnya. Kita coba dulu, kita sudah ya, nggak bisa. Kemungkinan ada kesalahan di sini. Coba perbaiki. Kita makan coba. Kita coba perbaiki. Ini kemungkinan ada kesalahan di sini, masih belum bisa terhubung. Kita coba lihat HMI-nya. Oke, seperti tidak ada yang salah, tapi kita lihat lagi di sini. Kita hapus dulu ya, kemungkinan ada yang salah di sini. Kita hapus dulu. Sepertinya dari HMI-nya kita coba lihat urutannya supaya kita tahu ya kita menurut yang mana. Oke, setelah itu kita coba lagi. Coba masukkan sesuai dengan urutan. Setelah itu oke, kita coba sambungkan lagi. Bisa. Nah, kemudian kita lihat dulu.
tambahkan cluster di sini. Kita tambahkan lagi untuk indikator di sini. Kita masukkan lagi untuk membentuk indikator. Masukkan, masih belum bisa. Kita coba cari lagi yang lain. Kita coba lagi. Oke, di sini kita akan membuat fetch sequence. Ya. Jadi kita buat. Oke. Setelah itu kita bisa menambahkan di sini sepertinya tidak ada. Kita cari di sini, kita coba untuk oke. Kita tambah ya. Oke, kita buat tambahkan lagi fetch sequence-nya. Setelah itu kita buat programnya, kita tambahkan di sini untuk while loop ya. Oke, ketika while loop kita bikin while loop di sini, kita tambahkan perbandingan di sini greater or lower or equal to. Oke, kita sambungkan ke loopnya di sini, lalu kita buat konstan di sini, kita masukkan 10 ya sebagai pembanding 10 kali. Lalu setelah itu kita tambahkan ini true constant. Kita langsung aja ganti ke kontrol, kita hapus. Setelah itu kita biar buatnya kecil. Nah, kita salah ya, harusnya di indikator. Kita langsung aja tambahin gerbang not di sini ya. Kita langsung hubungkan saja output dari perbandingan tadi, lalu kita hubungkan
outputnya juga ke dalam off-nya ya, off si while loop itu. Lalu kita di sini kasih dia delay. Nah, kita kasih delay di sini. Kita dikasih delay sebanyak 500 milisecond. Lalu di sini kita flash sequence kedua ya, case kedua kita tambahkan di sini. Nah, karena di sini case-nya sama, 3 case yang sama, maka kita bisa langsung saja copy dan masukkan ke flash sequence berikutnya. Ya. Kita tambahkan lagi flash sequence-nya. Di sini kita tambahkan lagi. Kita add, setelah itu kita perbesar. Kita copy paste lagi. Oke, setelah itu kita perbaiki dulu ya supaya agak muat di sana. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini flash sequence-nya yang terakhir ya. Kita tambahkan lagi. Setelah kita tambahkan di sini, kita langsung aja masukkan komponennya. Di sini kita masukkan while loop ya, masih yang sama, while loop yang sama, yaitu while loop. Lalu kita masukkan di sini true constant juga, kita ubah ke array, ke control. Ya, di sini kita ubah lagi iconnya. Di sini dia untuk mengatur si ininya ya, si off-nya, while loop off-nya itu. Lalu di sini kita kasih delay juga. Kita kasih 100 milisecond. Setelah itu kita lihat HMI-nya, tampilannya masih agak salah ya di sini. Nah, kita ganti aja ke LED boolean ya. Di sini kita replace, kita ganti di sini ke LED boolean. Oke. Kita ganti semuanya. Nah, ini seharusnya menjadi stop ya. Ini untuk stop dia. Kita ganti ke stop button. Lalu sisanya kita ganti ke LED bulat. Lalu sini kita perbaiki tata letaknya. Setelah itu kita bisa langsung saja untuk running programnya. Kita bisa langsung lihat saja bagaimana programnya bekerja. Dia akan bergiliran mati dan nyala. Oke, di sini kita tambahkan perbandingan, di sini kita tambahkan kali ya. Lalu kita tambahkan juga di sini random ya. Di sini untuk random number antara 0 dan 1 kita masukkan ke dalam input dari perkalian ini. Nah, setelah itu kita buat di sini konstan, kita buat kontrol ya.
Kita buat kontrol, lalu kita jadikan icon seperti ini, kemudian kita tambahkan ini ini kita tambahkan add ya, atau pertambahan. Di sini kita masukkan ke outputnya. Output tadi kita masukkan ke input pertambahan tadi, lalu kita create control. Nah, setelah itu kita buat saja ikonnya seperti tadi. Lalu setelah itu kita masukkan ya si blok ininya. Nah, kita masukkan inputannya ke sana, ke number ya, sebagai number. Lalu kita presisinya tuh kita masukin aja konstan. Kita di sini masukin presisinya yaitu 2. Ini bebas mau dimasukin berapa, tapi saya di sini masukinnya 2. Setelah itu kita tambahkan lagi string konstan ya. Kita ubah lagi di sini ke indikator. Setelah itu kita ubah lagi biar lebih bagus. Kita masukkan tadi outputnya ke dalam input string indikator tadi. Nah, lalu kita running saja hasil program yang sudah kita buat. Ketika kita masukin di sini, dia langsung berubah string angkanya. Nah, akan terjadi random number. Oke, di sini kita pertama-tama kita buka case structure dulu ya. Setelah itu kita taruh case structure-nya, kita buat. Nah, di sini kan ada true dan false. Nah, di sini kita ganti dulu ya dengan 0, 1 dan 2. Jadi ada 3 opsi di sini. Ya, kita ganti dulu. Kita ganti ya. Lalu kita tambahkan, kita ganti ya. Nah, kita ganti. Ini kan tadi sudah 0. Nah, kita ganti itu jadi 1. Oke. Lalu kemudian kita ganti lagi jadi 2. Nah, sudah. Lalu kita langsung lanjut ke bagian berikutnya. Kita tambahkan while loop ya di sini, while loop structure kita tambahkan. Lalu kita tambahkan di sini kurang dari ya, simbol kurang dari yaitu comparison di sini. Kita bisa langsung saja masukkan ke loopnya. Kita di sini create constant ya. Kita langsung aja ganti ke angka yang kita inginkan ya, 10 di sini sebagai pembanding. Lalu kemudian kita masukkan di sini kita masukkan true constant ya. Kita ubah dulu pertama ke indikator, lalu kita edit lagi supaya lebih bagus ya. Nah, oke, setelah udah itu kita tambahin lagi di sini gerbang not ya. Oke, setelah kita tambahkan gerbang not, kita sambungkan lagi ke dalam output perbandingan tadi. Nah, oke, sudah. Nah, kita langsung aja ke tombol off yang ada di sana ya. Nah, oke. Lalu kita tambahkan delay di sini di timing ya. Nah, ini kita tambahkan delay. Nah, di sini delay kita bisa opsional, bisa berapa aja, tapi di sini saya memasang kita pencet create constant ya. Kita coba constant. Nah, ini kita bisa pasang bebas suka-suka kita. Di sini kita pasang jadi 500. Oke. Nah, karena ini sama ya, kita
copy paste aja ya dari ininya. Jadi karena ini sama, kita copy paste aja ke yang lainnya. Karena ini sama kan, jadi kita copy paste aja di sini ya. Nah, karena ini dia adalah case structure, kita bisa rubah langsung ke stacked. Kita cari stack, replace with stack sequence. Nah, di sini kita tambahin jadi, kita ganti jadi stack sequence, oke. Nah, di sini kita langsung tambahin aja, kita langsung copy paste aja ke semua opsi yang sudah kita tambahkan tadi ya. Jadi karena semuanya sama, jadi kita langsung tambahin aja ya. Nah, selanjutnya, nah ini udah semua. Langsung aja kita ini ya, kita benerin dulu tata letaknya supaya lebih bagus. Nah, ini bebas mau ditaruh di mana aja, yang penting terlihat bagus. Karena ini sebagai HMI atau tampilan. Setelah itu langsung aja bisa kita running dan kita lihat apakah rangkaian ini bekerja. Ya, seperti yang sudah kita rangkai, bahwa rangkaian ini sudah bekerja dengan baik. Oke, yang pertama kita bisa langsung aja tambahkan di sini string ya, length string untuk panjang atau lebar. Di sini kita langsung aja kita ubah tampilannya ya menjadi ini, seperti ini biar lebih bagus. Lalu kita tambahkan juga string control ya. Kita create control di sini. Nah, setelah itu kita edit lagi supaya lebih bagus. Oke. Nah, lalu setelah itu kita agak iniin ya. Itu kita tambahkan constraint string, oke. Constraint string. Nah, setelah itu kita buat banyak ya, karena kita ingin inputnya dia banyak. Oke, setelah sudah, lalu kita hubungkan ya ini ke sini. Kita majuin sedikit. Nah, kita klik kontrol di sini. Kita buat tampilannya lagi lebih bagus. Nah, terus setelah itu kita tambahkan lagi di sini format into string ya di bawah di situ. Nah, setelah itu kita sambungin. Lalu kita buat dulu nih, sebelum itu create constant ya, kita masukkan di sini untuk tegangan ya, ini jadi untuk tegangan. Setelah itu kita tambahkan lagi di sini untuk random ya. Di sini kita untuk merandom antara 0 dan 1. Setelah itu format stringnya ini kita create constant aja, kita masukin di sini %4f. Nah, di sini mungkin untuk pengukurannya ya, untuk indikasi pengukurannya seberapa dan untuk perhitungannya. Di sini kita ada lagi untuk constraint array lagi ya di sini.
Nah, kita tambahin blok ini, kita masukin ya ke inputnya, ke input stringnya dari blok yang tadi. Lalu kita buat konstan di situ. Sini kita buat untuk volt ya, atau tegangan. Nah, setelah itu form input string di sini kita kita sambungkan ya ke sini. Oke. Lalu dan ini kita sambung, kita jumper. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan ini ke atas sini ya. Lalu selanjutnya ini kita akan sambungkan ke dalam ini yang satunya lagi ya, ke input stringnya. Nah, ini mungkin gara-gara salah sambungnya, mungkin kita coba lagi. Ini seharusnya bisa. Nah, saya lupa untuk menambahkan ini ya, kita tambahkan dulu ininya ke dalam string, kita masukin aja inputnya di sini. Nah, ini tambahin untuk start ininya ya. Setelah itu kita sambungkan, kita jumper ya. Jadi di sini baru bisa nyambung ya, karena mungkin format datanya yang berbeda. Selanjutnya ini kita sambungkan lagi yang ketiga ini ya. Tapi sebelum itu kita tambahkan dulu ya. Sini kita sambungkan sini. Sepertinya ada yang keliru di sini. Kita akan periksa dulu. Seperti salah, ini kita salah menyambungkan. Seharusnya ini disambungkan terlebih dahulu ke pakai ini ya, tab konstan. Nah, baru kita sambungkan ke sini. Lalu setelah itu yang pertama itu kita sambungkan ke dengan kita membuat string konstan juga ya. Sini kita ganti string konstannya menjadi indikator. Oke. Kita ubah sedikit supaya terlihat lebih bagus. Ini kita hapus. Kita hapus. Setelah itu kita sambungkan ke input dari si blok yang pertama tadi. Nah, yang ini nih. Nah, kita sambungkan, kita jumper yang satunya lagi. Oke. Lalu setelah itu kita tambahkan string konstan lagi, kita ganti di sini change to indicator, kita buat lagi seperti tadi. Kita sambungkan output yang terakhir itu ke dalam situ. Nah, setelah itu ayo kita running. Nah, ini kita perbaiki dulu bentuknya. Kita perbaiki sedikit ya. Oke, nah setelah kita perbaiki, kita bisa langsung saja lihat bagaimana ini bekerja ya.